Mau saldo GoPay gratis? Tonton video ini sampai habis ya. Langsung dapat kerja di Workerspedia. Halo semuanya, aku Nola. Di konten sebelumnya kan kita udah bahas nih gimana sih ciri-ciri lingkungan kerja yang toksik dan gimana cara mengatasinya. Nah, yang belum nonton, yuk coba nonton dulu di sini. Nah, oke, di konten yang sekarang kita akan membahas gimana sih kalau misalnya kalian stres kerja, ngerasa burnout, ngerasa jenuh, lelah yang berkepanjangan, itu gimana tuh cara mengatasinya. Nah, sekarang kita akan tanya-tanya nih dengan para pekerja, mereka gimana sih cara mengatasi hal tersebut. Nah, apakah self healing itu penting atau enggak? Yuk langsung ikutin aja. Menurut aku sih penting banget, biar nggak puyeng. Kita harus punya inspirasi baru. Healing itu penting. Bagi gue, healing penting banget. Ya refresh otak, terus jadi biar fresh juga pikiran kita juga. Supaya nggak stres aja dari segala urusan dunia ini gitu. Biar otak makin fresh. Untuk ini sih Kak, untuk mengurangi ya penat aja sih. Biar dari biaya kan tahu sendiri ya kalau kerjaan jadi marketing kan kita kan selalu di press ya. Jadi perlu banget sih yang namanya healing sih Kak. Buat kayak refreshing aja gitu biar kita nggak burn out juga. Ya healing dari segala rutinitas. Biar tidak stres, apalagi pekerja banyak stres nih. Generasi Gen Z, generasi yang banyak banget stresnya. Sebenarnya biar nggak demotivasi sih, soalnya kan biasanya kalau misalnya kita kerja, apalagi kalau misalnya berbau dengan bisnis kan kita harus dipaksa untuk selalu kreatif dan harus kayak jualan apalagi, sales apalagi. Jadi kadang-kadang kita sebagai employee pun suka merasa demotivasikan kayak kita lagi stuck nih segala macem. Nah kadang kita butuh healing buat kayak nge-recharge dan nge-refresh our mind juga sih. Kalau aku sendiri kebetulan aku kan gamers ya. Jadi aku tuh ada PC di rumah jadi aku main game sih. Biasanya kayak gitu. Kalau aku biasanya kan aku di Jakarta kan kayak hiruk pikuknya rame banget. Abis itu aku juga karena dunia fashion aku tuh kayak sering cari bahan segala macem. Jadi biasanya kita healingnya itu deket-deket aja sih, kalau nggak ke Bogor, ke Bandung biasanya kita nginep di villa. Abis itu biasanya ya udah sekalian kita nge-refresh kita sejauh 3 bulan terakhir bisnisnya udah kayak gimana sih berkembangnya. Terus kira-kira ke depannya kita mau kayak gimana, sisanya kita timbangin aja sih. Kayak jalan-jalan, paling kayak makan-makan kayak gini juga bisa dimakan gitu. Kalau bentuk healingnya biasanya ya makan juga termasuk healing kan, makan bareng teman, terus pergi bareng teman atau pergi bareng keluarga. Bentuk healing gue wajib staycation. Pokoknya lo anak muda harus staycation. Staycation sama siapa aja, yang penting staycation. Banyak sih, kadang hangout bareng teman atau kalau misalkan lagi mumet juga sama temen tuh biasanya di kamar nonton Netflix atau drakor gitu. Lebih ke main sama temen sih, ke rumah temen, hangout bareng temen, lebih ke temen. Paling kalau dalam seminggu ya, kalau Senin sampai Jumatnya kerja ya paling Sabtu minggunya. Ini 2 kali, seminggu kali. Bisa seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Lumayan sering sih, kadang kalau habis ngelakuin satu hal yang udah mumet banget itu langsung nonton drakor atau nonton YouTube gitu. Kalau lo punya pasangan, harus 3 bulan sekali ya.
Biasanya kita sih 3-4 bulan sekali, atau biasanya kalau misalnya kita habis ada big collection, misalnya habis Ramadan, itu biasanya kita pergi healing sih, pergi liburan. Ya mungkin sepulang kerja sih biasanya suka main game seharian sampai sebelum tidur. Nggak sering-sering amat, kalau ada waktu luang aja. Nah, gimana workers setelah nonton tadi? Ternyata self healing itu bermacam-macam ya caranya, dan gak cuma liburan, bisa ke mall, bisa ketemu temen-temen nongkrong, atau bisa me time aja di rumah. Nah, ternyata produktivitas itu tuh sangat berpengaruh dari self healing ini sendiri. Jadi kalau misalnya kalian belum ada nih cara yang cocok untuk self healing, boleh coba cara teman-teman kita tadi. Siapa tahu cocok buat kalian agar perasaan kerjanya juga bisa lebih ringan. Nah, kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau pembahasan seputar dunia kerja, jangan lupa komen di bawah. Dan thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Workerspedia. Bye!